Di mana kita? Hasanah Travel. Masya Allah. Assalamualaikum. Hari ini adalah hari ketiga kami berada di Madinah. Jam 3 pagi kami sudah keluar dari hotel untuk menuju ke Masjid Nabawi. Di sekitar hotel terdapat beberapa toko yang menjajakan makanan maupun pakaian, juga kebutuhan lainnya. Sehingga kalau misalnya kita perlu sesuatu, kita tidak perlu pergi jauh dari hotel karena sudah tersedia di dekat sini. Di sekitar Masjid Nabawi juga terdapat masjid-masjid bersejarah lainnya. Yang sebelah kiri adalah Masjid Abu Bakar, serta yang sebelah kanan ini adalah Masjid Gomama atau Masjid Awan. Kebersihan di sekitar Masjid Nabawi sangat terjaga, sehingga membuat kami para jamaah menjadi sangat nyaman. Di setiap gerbang masjid terdapat nomornya masing-masing. Hal ini akan memudahkan para jamaah untuk menghafalkan gerbang mana yang akan mereka tuju ketika akan kembali ke hotel. Payung-payung yang ada di sekitar Masjid Nabawi akan kembali terbuka pada saat menjelang waktu syuruk. Ayah. Saatnya untuk memasuki Masjid Nabawi. Para jamaah sudah banyak yang berbondong-bondong masuk ke dalam Masjid Nabawi. Alhamdulillah, kami dapat merekam momen di mana payung-payung di Masjid Nabawi terbuka pada waktu syuruk. Setelah itu, kami langsung kembali ke hotel untuk persiapan city tour di kota Madinah. Seperti biasa, banyak sekali burung-burung yang berterbangan di area sekitar hotel kami. Akan mengadakan suatu tur Madinah. Semoga kita semuanya dapat mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari semua tempat yang akan kita kunjungi pada pagi hari ini. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli alaihi. Sekarang perbanyaklah sholawat, apalagi hari Jumat ya. Hari Jumat kita saat ini sedang bertetangga dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu
paling mulianya makhluk, dan kita berada di sini paling mulianya hari, yaitu hari Jumat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat kubra kelak di hari kebangkitan. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu semuanya, rute perjalanan kita ya hari ini, yaitu pertama kita akan mengunjungi Masjid Quba, di mana masjid ini sudah kita tahu semuanya, sudah diajarkan ketika kita sekolah SD atau sekolah madrasah, bahwasanya masjid ini dibangun pertama kali Nabi yang ketiga, itu Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian semua istri Rasulullah SAW kecuali dua saja yang kuburannya di Al-Mukarramah, itu Sayyidah Maimunah dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Lebih dari 10.000 sahabat dikuburkan di Jannatul Baqi, dan insya Allah kita kalau tidak nanti sore besok insya Allah kita akan mengundi baqi ini. Masjid Sayyidina Utsman bin Affan, di mana di situ pernah terjadi pemancingan 70 orang Yahudi Bani Quraidah. Nah, kalau masjid-masjid yang lain kita insya Allah selanjutnya insya Allah acara siar dalam, itu Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Awan, di mana di situ Rasulullah ketika berkhutbah kepada kaumnya, datanglah awan menamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, Masjid Omar. Insya Allah kita termasuk kunjungan yang tanpa naik bus insya Allah. Baik Bapak Ibu, Yahudi Bani Quraidah, karena mereka berkhianat, bahkan mereka mengancam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah masjid-masjid bersejarah. Selanjutnya di sebelah kiri ada masjid lagi berkubah hijau, itu Masjid Sayyidina Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Nabi yang berkulit hitam, yang paling teguh, yang paling kuat menahan imannya, mempertahankan imannya walaupun disiksa tiap hari oleh majikannya. Tapi tetaplah keluar dari lisan beliau Ahad, 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 Allah Esa, Allah Esa. Dan itulah Sayyidina Bilal yang merupakan muadzin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sejarah disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberangkatkan pada malam hari dari Baitul Mukarramah ke Masjid Aqsa, kemudian menembus 7 lapis langit ke mustawan sana. Tujuannya itu menerima perintah sholat, dan pada saat itu Rasulullah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkunjung ke surga, untuk berkunjung ke neraka. Nah, ketika Rasulullah berada di surga, terdengarlah bunyi sandal, bunyi perintah dari surga itu. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, bunyi sandal siapakah itu wahai Jibril? Itu bunyi perintah sahabatmu Muhammad Bilal bin Rabah. Subhanallah, orangnya masih berkeliaran dunia, orangnya masih hidup, namun sandalnya sudah terdengar di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa penyebabnya? Kata ulama, di antara penyebabnya itu ketika hidupnya beliau sama Jibril nanti ada pengurangan foto juga saja. Nah, untuk foto bersama ya, untuk foto bersama ya, di tangga insyaallah nanti. Untuk sholat perempuan di sebelah kanan kita ada masalah perempuan bagian belakang, masalah laki-laki di bagian depan. Nanti kita ada 2 petugas, yaitu beliau Ustaz Udan dan saya sendiri, ada yang menunjukkan bagian laki-laki dan insyaallah ada yang menunjukkan bagian perempuan. Ini masih ada semua Bapak Ibu ya. Untuknya masih ada. Bagi yang batal nanti akan diantar untuk ke tempat untuk diingatkan juga, barangkali ada menawarkan sesuatu nanti nggak usah dibeli, terutama parfum. Itu contohnya saja yang asli, yang isinya itu air yang dikasih warna, sehingga sampai di sana bukan wangi lagi, melainkan sudah busuk. Bilang saja no, bahasa Inggrisnya itu ngerti, atau enggak bahasa Arab, atau digabung menjadi nula, nula, itu tidak nula gitu ya. Baik, Bapak Ibu.
Sedang di mana Bapak Ibu? Hasana Travel. Selanjutnya menuju kebun kurma. Ayo mau ke rumah bicara Bapak Ibu ya, silakan buka dulu. Para kalian yang berminat misalnya kilo 40 ya, 3 kilo 100 seria. Lalu dia boleh kilo 140, 3 kilo 400 ribu. Silakan Pak, kalau beli 3 kilo lebih murah. 3 kilo 140. Untuk saya. Kita dapat berbelanja berbagai macam kurma, coklat, maupun cemilan lainnya. Kalau beli belum bayar banget punyanya, jangan takut. Ayo silakan Bapak Ibu yang mau ajuannya ya. Barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajuan tiap hari, maka di hari ini insya Allah terhindar dari ratu dan sihir. Ada ajuan yang lama 20 rial ya. Ajuan lama 20 rial, 80 ribu. Banyak di luar-luar tempat bawah banyak yang lama. 20 rial. Ayo silakan ibu bapak silakan dicoba. Ada kurma sukari juga, kurma sukari. Kurma sapawi 20 rial. Sapawi 20 rial ya, sapawi 20 rial. Ataupun kita dapat bersantai sejenak, menikmati pemandangan di sekitar kebun kurma. Pak. Salah satu kebun kurma yang ada di Kota Madinah Munawwarah. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah kumpul di sini itu termasuk menyenangkan hati penduduk Madinah, karena siapa yang menyenangkan penduduk Kota Madinah maka Rasulullah senang juga Bapak Ibu, dan sebaliknya apabila menyakiti penduduk Kota Madinah Rasulullah tidak terima juga. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan ke kunjungan kita yang ketiga, yaitu ke Jabal Uhud. Jabal Uhud atau Gunung Uhud merupakan gunung yang tertinggi di Kota Madinah Al-Munawwarah dan paling panjang, di mana panjangnya mencapai kurang lebih 7 km. Gunung Uhud ini merupakan gunung yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun mencintainya. Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, kata Rasulullah. Sesungguhnya Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Nah, bukti kecintaan Gunung Uhud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari Rasulullah bersama 3 orang sahabatnya, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau berempat mendaki Bukit Uhud. Ketika Rasulullah dan 3 orang sahabat ini berada di atas bukit, di Bukit Uhud itu memecah Rasulullah dan sahabatnya. Kemudian Rasulullah menghentakkan kakinya, berhentilah ke Uhud, di atasmu ada Nabi Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di atasmu ada sahabatku As-Siddiq. As-Siddiq ini bukan kepada Sayyidina Abu Bakar, yang artinya selalu membenarkan. Mengapa? Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah, menjabarkan agama Allah,
Rasulullah sebagai sahabat akrabnya Rasulullah tidak banyak bertanya lagi, tidak banyak pertimbangan lagi, maka beliau langsung beriman kepada apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana kan dapat Uhud yang ada masjidnya sekarang itu dikira-kira di situ. Itu masjid Sayyidus Syuhada atau masjid Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini tentara pemanah di sini 50 orang. Dengan cerdiknya, dengan cerdasnya tentara pemanah itu melepaskan anak panahnya dan banyak mengenai tubuh musuh, sehingga banyak yang gerobak yang berjatuhan memegang bendera kaum musyrikin. Khalid bin Walid dan itu Nabi Abu Jahal sebagai tentara kuda, sebagai pimpinan tentara kuda pada saat itu berteriak untuk mundur. Khalid bin Walid meninggalkan logistiknya di sebelah sana, di lereng bukit Rumat, tujuannya untuk memancing mereka. Betul sekali, kaum muslimin yang sudah merasa menang. Awalnya menang mereka, karena di bawah sudah merasa menang, sudah tidak menghiraukan musuh yang sudah lari ke sana, karena Khalid dan tentaranya sudah lari ke sana, ke arah barat, ke arah kanan, kiri. Nah, setelah itu mereka bergembira mengumpulkan harta logistik yang sengaja ditinggalkan oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid memutar haluan dan mengepung gabah Muhammad dari belakang. Di atas bukit Muhammad tinggal 9 orang saja. Maka mereka dikepung dari belakang dan dibunuhlah mereka yang masih bertahan di atas bukit Rumat. Dengan ganasnya mereka, dengan sadisnya mereka membunuh kaum muslimin yang sedang mengumpulkan harta di bawah. Masya Allah, luar biasa. Ini Bapak Ibu, cobaan dari Allah, ujian dari Allah. Mengapa dikatakan ujian? Karena Allah tidak marah kepada mereka. Allah tidak marah kepada mereka, dan bahkan Allah menyuruh Nabi-Nya, memerintahkan Nabi-Nya untuk memberi ampunan kepada mereka dan mintakan ampun untuk mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah tentang perang ini. Jadi Allah tidak marah kepada mereka. Mengapa diberikan seperti itu? Agar menjadi contoh kepada kita umatnya. Apabila kita mendahulukan urusan dunia, maka akan fatal sekali akibatnya. Itu tadi yang sudah menang, karena mereka sudah sibuk dengan mengumpulkan harta di bawah, mereka akan diberi kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang gugur dalam perang Uhud ini berjumlah 70 orang, termasuk paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Mus'ab bin Umair sebagai pemegang bendera kaum muslimin, kemudian Abdullah bin Jahsy. Kita ucapkan salam dulu bersama. Nah, ini 70 orang jadi sini semuanya. Itu yang Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ada di depan itu, ada 4 persegi panjang kan? Iya. Ya, itu ada 3 jasad mulia, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Sayyidina Abdullah bin Jahsy, dan ketiga Sayyidina Mus'ab bin Umair sebagai pemegang bendera yang gugur di sini, tangannya dipotong, tangan kirinya dipotong semuanya. Karena sudah nggak ada yang untuk megang bendera, duduk dihimpit dengan dagunya agar bendera Islam masih berdiri. Akhirnya gugurlah Sayyidina Mus'ab bin Umair dan banyak hufaz Al-Quran, penghafal Al-Quran yang gugur di sini. Baik Bapak Ibu, kita ucapkan salam kepada mereka. Mudah-mudahan kita semuanya akan dikumpulkan nanti bersama mereka di surga Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya amma Rasulillah. Sayyidina Hamzah. Ibn Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya Asadullah. Wa Asad Rasulillah. Assalamualaikum. Sayyid الشهداء. Assalamualaikum.
Assalamualaikum ya Ibn Jahshi. Assalamualaikum Mus'ab ابن عمير ibn Umair يا قائد المختار ya Qaid al-Mukhtar يا من أثبت ya man asbata قدميه qadamaihi على الرماه ala limahi حتى أتاه اليقين hatta atahul yaqin. السلام عليكم Assalamualaikum يا أهل الشهداء ya ahlas syuhada. أنتم سلفنا Antum salafuna ونحن في الأثر wa nahnu bil asad. يغفر الله Yaghfirullahu لنا ولكم lana wa lakum ويرحم الله wa yarhamullahu إلى المستقيمين منكم isal mustaqimin والمستغفرين wal mustakhirin. اللهم اغفر Allahumma ighfir لهم lahum وارحمهم warhamhum وعافهم wa'afihim واعف wa'fu عنهم anhum. اللهم Allahumma ahyina وأمتنا wa mitna وموتهم mautihim واحشرنا ma'hum في fi جنتك jannatika النعيم jannatin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kita? Hasanah Travel. Masya Allah. Setelah berziarah, paling enak kita bisa beli es krim di daerah Jabal Uhud ini. Harganya pun tidak terlalu mahal, hanya 5 real saja. Akhirnya selesai juga city tour Madinah hari ini, dan kita kembali ke hotel.